نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang sama kita hormati pimpinan yayasan beserta jajarannya, kita doakan beliau panjang umur dan sehat, dalam keberkahan. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Futuhat Al-Abbasiyah, mudah-mudahan beliau juga dalam keberkahan. Yang sama kita hormati Ibu Wakafin Kurikulum, Ibu Elsinah calon MPD, Ibu Ros, iya Bu Rosdiana, dan Ibu Bapak yang saya memang belum familiar untuk nama ya, mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa hafal semua ya Ustaz Iin. Iya, Ibu Rosa, ya. Rosa Rosdiana. Ini Rosa Halida, yang baru Ibu Rosdiana. Berarti 2R nih. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di MTS Al-Futuhat Al-Abbasiyah ini atas izin Allah ya, mendapat karunia bisa dalam keadaan sehat walafiat ya, untuk sama kita menghadiri acara rapat kerja MTS Al-Futuhat Al-Abbasiyah tahun pelajaran 2023-2024. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap tercurah pada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang telah membimbing kita. Tentunya kita harapkan dan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, wabil khusus untuk kepala madrasah, saya berikan apresiasi, saya ucapkan terima kasih atas undangan ini, dan Ibu Wakafin Kurikulum ya, yang telah mengagendakan acara raker ini. Karena mengapa saya berikan apresiasi, karena belum semua madrasah bisa melaksanakan acara raker, dan ada juga dalihnya nanti setelah masuk tahun ajaran baru gitu. Tapi saya perlu acungkan jempol karena memang sebelum masuk tahun ajaran baru untuk aktivitas kita alangkah baiknya sudah punya planning yang lebih bagus dan terencana dengan apik ya. Ibu bapak yang berbahagia, seiring waktu untuk menuju tahun ajaran baru, walaupun kita masih melaksanakan kurikulum 2013 atau KTSP, dan insya Allah 2024 ya, wacananya kita wajib mengimplementasikan kurikulum merdeka IKM. Bagaimana strategi, bagaimana teknisnya kita bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka, sementara kurikulum yang kita laksanakan masih kurikulum 13 ya. Secara pembelajaran secara standar isi standar proses masih menggunakan Dikbud nomor 21/22/23 itu tentang standar isi standar SKL standar proses, masih acuannya sama, tapi ada pembaruan di mana? Di prosesnya. Karena kita ya menggunakan untuk menuju kelulusan itu harus melalui proses yang baik. Kan kata udah halayak rame, tidak ada hasil mengkhianati proses atau proses mengkhianati hasil. Nah itulah ya yang harus kita perlu tempuh. Bagaimana kita merencanakan pembelajaran yang apik yang sesuai dengan pembelajaran abad 21, di mana harus menerapkan high order thinking skill itu tidak hanya untuk penilaian saja, tapi proses
pembelajarannya pun siswa digiring untuk menuju pemikiran yang lebih tinggi di atas rata-rata, yang dalihnya kita meningkatkan kuantitas dan kualitas siswa, meningkatkan kompetensi siswa itu dengan 4C-nya harus diterapkan, bahkan ada yang 5C, 6C, apa itu 4C, dari mulai C yang pertama yaitu critical thinking. Boleh siswa kritis, memang dituntut untuk kritis, maka jangan dicibirin oleh guru. Anak nanya mulu, anak kritis banget sih, misalnya sampai kewalahan. Justru itu sebagai ajak ya, tantangan kita menuju peningkatan kompetensi anak. Bagaimana kita menghadapi ya anak yang kritis? Kita juga harus update dengan aplikasi. Karena pembelajaran abad 21 sekarang udah abad digital. Mungkin ibu bapak sudah mengenal aplikasi namanya, kalau lidah bahasa Inggris gimana ya? AI. AI, nah betul itu. Apa itu AI? AI itu apa namanya? Artificial intelligence. Jadi ada kecerdasan intelektual. Masa kalau kita tidak update, kita akan terkalahkan namanya kecerdasan intelektual, katakanlah oleh robot itu, ya kan? Siswa bertanya tentang ini itu, kita tidak siap. Lah orang kita klik ketik itu udah ada jawabannya semua. Lah kalau gurunya tidak siap, tidak update, bagaimana? Ya, kita dengan ChatGPT ya Ibu Bapak ya, itu semua muncul lebih canggih daripada kita googling apa yang kita harapkan, apa yang kita mau nanya apa itu lebih lengkap, lebih detail daripada kita googling gitu. Nah itu untuk critical thinking. Jadi ketika kita jadi mahasiswa, kalau seorang dosen mahasiswanya lebih kritis itu udah biasa. Nah sekarang seorang guru pun, walaupun anak didik kita di bawah umur, kalau lebih cerdas itu jangan dikira memang sekarang udah abadnya gitu. Bagaimana antisipasinya? Dengan selalu kita juga update, meningkatkan dari 4 kompetensi kita, dari kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Seperti itu ya. Selalu update, selalu belajar. Kita sebagai guru pun itu tidak hanya mendidik, mengajar, tapi kita juga sebagai pembelajar ya. Nah itu C yang pertama. C yang kedua, creative thinking. Siswa kreatif, jangan diharu-haru ya. Kita itu sebagai motivator, kita memotivasi dari kekreativitasan siswa. Bagaimana kita mengolah pembelajaran di kelas supaya tidak pembelajarannya satu arah, lah nanti menuju C yang ketiga yaitu kolaborasi, bisa memetakan siswa ya sebagai student center, tidak hanya satu arah kita memberi ceramah terus pembelajaran yang jadul, jangan. Abadnya sudah tidak seperti itu. Kalau bisa kita sebagai fasilitator, motivator di kelas, bila perlu anak-anak sekarang mempelajari tentang wujud benda. Nah, anak tuh diajak berpikir wujud benda kita pancing-pancing, benda itu kan ada padat, ada cair. Pasti siswa itu sudah membayangkan cair itu air, padat, bisa diarahkan ada benda yang di sekitar kita. Jangan guru hanya menerangkan benda padat adalah, benda cair adalah. Nah itu udah kuno, udah kolosal. Diarahkan sambil mengarahkan apa yang ada di sekitar kita itu juga sebagai sumber belajar. Nah, mengkaitkan dengan media pembelajaran ya yang harus diterapkan sekarang. Digitalismenya bagaimana? Boleh siswa membawa HP ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah pembelajaran, misalnya walaupun itu susah kontrolnya, tapi memang sekarang sudah abadnya, mau tidak mau atau mungkin secara
dijadwalkan per kelompok nggak masalah. Kalau kemarin dulu direncanakan sudah ada smart TV, itu bagus sebagai media pembelajaran, maksimalkan ya, diberdayakan adanya fasilitas yang sudah ada di madrasah seperti itu. Kalau toh kita misalnya basicnya di pelajaran agama, basicnya di pesantren, saya pun mengalami adanya pembelajaran sorogan, adanya pembelajaran yang satu persatu maju di gurunya ya, di ustadznya, dibacakan dengan iqra dan sebagainya. Kalau waktu kita juga bisa approach, bisa pendekatan secara personal siswa, artinya kita juga bisa manajemen kelas, nggak mesti kita berdiri di depan kelas. Kalanya kita manajemen kelas, barangkali yang di pojok asik dengan apa walaupun dipegangin HP, ternyata buka aplikasi lain, misalnya seperti itu. Kita juga sebagai manajer di kelas ya. Nah, untuk yang C ketiga yaitu collaboration, bisa mengkolaborasi. Bagaimana mengkolaborasi pembelajaran, dan C yang keempat mengkomunikasikan, artinya kita update-nya, intinya semua pembelajaran yang terjadi ya, yang dilaksanakan pada masa sekarang kita justru yang adaptasi dengan keadaan, dengan menggiring siswa. Misalnya terlalu lebay Bu kalau belajar misalnya dengan diskusi terus, dengan belajar kelompok terus, bukan lebay. Kita menerapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, ada jigsaw, ada banyak permainan ya. Model pembelajaran itu bahkan diciptakan oleh tokoh pendidikan sampai beratus-ratus sampai ribuan. Tinggal bagaimana kita menerapkan. Jangan hanya juga di RPP Ibu Bapak metodenya masih tercantum ceramah, tanya jawab. Nah itu namanya metode kolosal. Nah sekarang kan bagaimana ya, untuk pendekatannya aja udah harus pendekatan saintifik. Apa yang dipikirkan siswa ya itu menuju persepsinya. Nah nanti ketika di IKM istilahnya, nomenklaturnya itu bukan persepsi tapi penilaian diagnostik. Sebenarnya sama yang dilakukan. Guru itu menjajaki kemampuan awal siswa, ada asesmen awal. Nah, kalau dulu persepsi menilai kemampuan siswa di awal pelajaran dengan mengkaitkan kemampuan siswa yang sudah dipunya. Kalau di IKM, di kurikulum Merdeka itu melakukan asesmen awal dengan diagnostik seperti itu. Nah itu paling nanti kita juga perlu mencermati perbedaan atau perubahan istilah. Nah itu kalau sudah sampai ke kontennya perencanaan pembelajaran ya. Yang terpenting di momen raker ini ya, diharapkan itu sebagai sarana. Ibu Bapak jangan hanya rapat kumpul, bukan, ajang membahas, merencanakan, mencarikan solusi ya dari persoalan-persoalan tugas pokok fungsi guru yang mana tahun kemarin belum terrealisasi, belum terwujud, belum tercapai. Dievaluasi kendala apa sebenarnya yang mengganjal untuk ketercapaian tujuan, terutama tujuan madrasah. Nah, bagaimana untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional? Kita tempuh dulu tujuan pendidikan madrasah. Nah, ya, lanjut untuk manfaatnya tentunya banyak dari rapat kerja ini, dari mulai ya sebagai forum evaluasi. Kita juga nanti membuat program ya, dari program waka bidang kurikulum, waka bidang kesiswaan, waka bidang sarpras, semuanya kita tekadkan untuk meningkat. Apalagi nih ada dedengkotnya bos ya sekarang ya Pak Imam ya, untuk di aplikasi itu semuanya sudah melink, tinggal dikomunikasikan. Nah nanti Pak Kasih juga mungkin Ibu Bapak kalau yang sudah pernah kenal, ada Pak Kasih menerapkan namanya, ada aplikasi Trapeli ya, transformasi, pelayanan dan informasi. Klik
tentang pelayanan simpatika ada, klik tentang bantuan Sanpras ada, klik tentang Maires ada, klik tentang KSM ada. Itu luar biasa untuk lokasi kita, makanya kita bisa sinergi, bisa mengembangkan, bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk pengembangan madrasah. Ya, kalau kita bicara tentang raker ini, mudah-mudahan kemanfaatannya dari program tahun lalu yang belum tercapai, program tahun sekarang dilaksanakan akan mendapatkan hasil yang membanggakan gitu. Nah, terkait dengan perencanaan terutama di bidang kurikulum, karena memang itu salah satu standar isi ya yang harus dipenuhi salah satu madrasah. Ibu bapak juga mendukung ketika nanti diberikan surat tugas ya. Nah, itu juga nanti diketahui oleh ACC, oleh kepala madrasah, yayasan, untuk pembagian tugas Bapak Ibu, jam mengajarnya, wali kelasnya. Kalau bisa ditambah lagi, kalau mungkin sudah direncanakan alhamdulillah. Kalau belum direncanakan, ada pembimbingan khusus yang kemarin didiskusikan oleh Pak Kamat, ada pengembangan untuk program terbaru ya, untuk mudah-mudahan bisa mengarah ke madrasah bilingualnya itu terwujud ya Ustaz. Nah, itu contohnya berarti selain guru mapel bahasa Inggris juga di SK-kan sebagai pembimbing khusus untuk di kelas bilingual, itu contohnya. Nah, menuju KSM kemarin ada dikirim nggak tahun ini? Enggak. Oh, tahun lalu padahal udah juara 3. Nah, kenapa malah turun itu? Mudah-mudahan tahun depan dimulai dari pembimbingan. Pembimbingannya itu tidak hanya guru umum saja, misalnya matematika terintegrasi, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena terintegrasi juga ada guru agamanya, seperti itu ya. Nah, itu saling mengingatkan ya. Nanti itu di pos juga ada ya Pak Imam ya, untuk kegiatan itu insya Allah ya. Tenang aja, untuk pendanaan itu ada di link pos ya, tenang aja ya. Jadi itu nanti dimulai dari peng-SK-an. Memang namanya SK identiknya dengan ya kesejahteraan, tapi nggak apa-apa, memang itu untuk peningkatan kompetensi baik untuk kualitas gurunya maupun siswanya. Gurunya ketika ada kesempatan, misalnya ada diklat pelatihan apa, suruh ikut, kasih transport, walaupun gurunya sudah sertifikasi atau belum, itu memang salah satu kewajiban dari madrasah dan hak guru ketika untuk meningkatkan kompetensi madrasah pun itu mendukung. Itu antara lain. Nah, nanti di awal tahun seperti tadi permintaan wakil kepala bidang kurikulum untuk menuju kurikulum merdeka, memang itu harus ada pelatihan khusus. Kalau toh sekarang masih pakai kurikulum 2013, bukannya ibu bapak hanya meneruskan dengan administrasi yang masih sama, buat perencanaan pembelajaran yang update lagi. Jangan hanya copy paste, tapi ada telaah khusus disesuaikan dengan tagihan di silabus, di KD ya. Punten-punten ibu bapak yang mungkin ada ketidaklinearitasan antara bidang yang dipunyai dengan mata pelajaran yang diampu, berarti itu harus adaptasi ya, dengan secara konten materi, dengan konten metodenya harus disesuaikan. Memang kita sebagai penanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap peserta didik yang alhamdulillah ya sampai hari ini sudah mencapai 40 Ustaz. Itu sudah kesyukuran yang luar biasa. Di madrasah sana masih ada yang dapat 16, masih ada yang dapat 24, padahal itu rombel yang disediakan 3. Coba bagaimana nggak nangis. Nah, ini kesyukuran kita ya. Bagaimana masih diberikan kepercayaan masyarakat, animo masyarakat, masih 40 siswa itu, 40 orang tua, 40 80 ya, misalnya 80 orang tua, 40 kakak itu masih dipercaya. Berarti kita juga jangan mematikan kepercayaan masyarakat itu kan. Bagaimana?
Nah, itu dia. Kita juga harus meningkatkan untuk jual beli, nilai jualnya ke masyarakat, dimulai dari peningkatan guru-gurunya, apalagi bismillah peningkatan kesejahteraannya, ya nggak Ustaz? Ibu ya, itu perlu ditinjau lagi. Mudah-mudahan ya, ini Pak Kamat, Pak Iman dicolek. Iya, gitu. Iya, amin gitu ya. Nah, Pak Amin. Selanjutnya, tidak hanya nanti apa yang saya sampaikan, ketika ada unek atau ganjalan dari ibu bapak yang mau disampaikan, yang mau didiskusikan, saya juga open ya, karena walaupun ini sifatnya memang secara kedinasan resmi rapat kerja, tapi mohon waktunya ya Bu El ketika ada mungkin dari ibu bapak yang mau disampaikan. Kalau toh tentang keadministrasian guru, misalnya ada yang belum mengenal, kalau toh kita tidak meragukan basic ibu bapak mungkin dari keguruan, kalau toh mungkin kemarin belum bergabung di lembaga pendidikan, mungkin kan penyusunan rencana RPP-nya bagaimana, ya kan, penilaiannya bagaimana, mau tanya ke teman misalnya malu, gengsi, jangan. Kalau memang sudah bergabung, sengaja niat mengajar di MTS Al-Futuhat, ya saya mohonkan untuk keloyalitasannya dan niat nawaitunya, ya ibadahnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Apa yang kita sadari kurang, apa yang kita sadari keterbatasan, tanyakan ke teman, tanyakan ke kamar, tanyakan ke wakabit kurikulum, tanyakan ke saya. Insya Allah saya jawab walaupun seketika itu tidak langsung misalnya ya. Kalau toh ibu bapak menghendaki, ayo cara pembuatan RPP, cara pembuatan penilaian sampai ke analisisnya, karena memang koreksi dari yang lalu-lalu itu secara keadministrasian, secara program itu memang belum maksimal. Baik program kita bacakan semua, program kepala madrasah, program kurikulum sarpras ya, sampai kesiswaan ekskulnya itu kalau bisa dibenahin dan ditingkatkan lagi gitu ya. Intinya sekarang ya insya Allah saya memberikan motivasi kesiapan mental untuk ibu bapak menghadapi tahun ajaran baru, nanti sampai ke proses untuk secara hierarki dari yang ditetapkan oleh pemerintah, siswa baru perlu dikenalkan lingkungannya. Kalau dulu istilah ospek, sekarang MPLS, sekarang matsama ya, masa ta'aruf siswa, yaitu materi-materi yang ditentukan juga disampaikan, dibentuk SK, dibentuk kepanitiaan, dilaksanakan. Dan tolong maaf, kiranya ada sesuatu hal yang perlu dievaluasi yang menimbulkan sesuatu, karena sekarang bukan zamannya lagi mungkin kayak semacam ada perpeloncoan atau siswa ini itu harus membawa yang bagaimana gitu, nggak apa-apa. Kalau memang misalnya diperuntukkan untuk memang media pedagogis, misalnya siswa membawa sesuatu nanti untuk dalihnya atau memang untuk ke program kayak semacam bakti sosial, itu tidak menutup kemungkinan kan sinergi dengan program. Yang penting jangan terlalu istilahnya membebankan, yang mesti juga komunikasi baik dengan orang tua, dengan komite itu selalu dijaga, karena bagaimanapun menentukan kegiatan itu kalau bisa juga jangan lepas dari komite ya, karena memang ketetapan keberlangsungan program-program yang ada di madrasah itu juga ada andil dari komite, selain juga dari pemerintah gitu. Nah kita yang dipasrahin, kita yang diberikan tanggung jawab bagaimana untuk bisa timbal balik ya, untuk mengedepankan hak dan kewajiban. Jadi itu aja ya ibu bapak ya. Ya bisanya memang ngomong dulu, tapi mudah-mudahan terwujud, kita saling berdoa. Apalagi masjid kita subhanallah ya udah luar biasa.
Jadi nanti untuk jadi nambah lagi. Secara ruhiyahnya pun kita ya perlu digembleng. Jangan kita gembleng siswa mulu, tapi misalnya guru-gurunya kurang. Nah, itu juga perlu diadakan momen seperti itu ya. Walaupun mungkin jam 3 malam ada momen yang khusus saya diundang juga, insya Allah siap datang. Gak apa-apa, karena memang pernah juga saya mendampingi mabit gitu ya. Karena memang untuk penambahan kualitas siswa secara ruhiyah. Kita tidak hanya mendidik secara intelektual juga, akhlakul karimahnya, ya kan? Gitu, itu kewajiban kita. Mungkin itu aja ya, Bu Bapak ya. Saya mohon maaf ya kalau ya udah.